Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kelompok kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai pembayaran dengan utang jangka panjang. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Amanda Eka Putri dan saya sendiri, Holziban Hafiz. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian sumber dana jangka panjang, yaitu asal modal yang ditanamkan atau diinvestasikan dalam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sumbernya dapat dari sumber internal maupun dari eksternal perusahaan. Selanjutnya, ada sumber pembelanjaan jangka panjang, yaitu yang pertama ada modal asing yang berasal dari para kreditur dan merupakan hutang bagi perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Lalu ada modal sendiri yang berasal dari pemilik perusahaan dalam jangka waktu tidak tertentu. Perusahaan membelanjai kegiatan operasinya menggunakan sumber dana model ini karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan kredit jangka pendek atau jangka menengah. Lalu ada jenis pembelanjaan jangka panjang. Yang pertama ada long term debt, yaitu modal asing yang berasal dari para kreditur dan umumnya digunakan untuk membelanjai kegiatan ekspansi usaha atau modernisasi perusahaan yang tentunya butuh dana yang besar. Lalu ada equity, modal sendiri yang berasal dari pemilik, umumnya digunakan untuk membeli tanah atau aset untuk perluasan pabrik. Macam-macam long term debt, yang pertama ada obligasi, yaitu surat pengakuan hutang yang mempunyai nilai nominal tertentu yang jangka waktu pelunasan itu lebih dari 10 tahun. Lalu yang kedua ada hipotek, yaitu hutang yang berasal dari lembaga perbankan yang juga sama memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu pelunasan lebih dari 10 tahun. Macam-macam obligasi, yang pertama ada bond. Obligasi biasa yang digunakan yang bunganya dibayarkan 2 kali setiap tahun dalam bentuk kupon kepada pembeli obligasi, baik perusahaan yang menerbitkan atau memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Lalu ada income bond, yaitu obligasi pendapatan yang bunganya akan dibayarkan kepada pembeli obligasi jika perusahaan memperoleh keuntungan saja. Lalu ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang sama. Selanjutnya ada penentuan jangka waktu dan sistem dari pembayaran obligasi tersebut. Yang pertama, penentuan jangka waktunya didasarkan pada jangka waktu disesuaikan dengan penggunaan dana dan perusahaan, lalu jumlah angsuran pembayaran disesuaikan dengan jumlah penyusutan aktivitas tetap. Sistem pembayarannya didasarkan pada yang pertama sinking fund system, yaitu sistem pelunasan obligasi yang dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo, sekaligus seluruhnya dibayar pada saat jatuh tempo. Lalu ada amortization system atau sistem amortisasi yang pelunasan obligasi dilakukan secara angsuran atau bertahap disesuaikan dengan jumlah penyusutan aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amanda. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada equity, modal sendiri yang bersumber dari intern dan ekstern. Yang pertama ada sumber ekstern berasal dari emisi saham baru. Kemudian yang kedua sumber intern berasal dari pemilik perusahaan yang jika badan hukum perusahaan terbagi atas 3. Yang pertama FA, yaitu modal anggota firma. Yang kedua CV, yaitu modal anggota aktif dan modal anggota diam. Kemudian ada PT, yang pertama modal saham biasa atau common stock dan modal saham istimewa atau preferred stock. Yang kedua cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum. Dan yang ketiga laba ditahan atau return earning. Lalu ada perhitungan hutang jangka panjang yang terbagi atas 3. Yang pertama perhitungan HJP obligasi, yang kedua perhitungan saham preferensi, yang ketiga perhitungan saham biasa. Kemudian ada perhitungan obligasi yang dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama NPV pinjaman dan yang kedua pembayaran pinjaman obligasi. Yang pertama net present value atau NPV pinjaman. Ya, dengan rumus NPV pinjaman sama dengan jumlah pinjaman dikurang PV pembayaran bunga dikurang PV pokok pinjaman. Rumusnya bisa dilihat dari tampilan
slide, yang dimana NPVP adalah net present value pinjaman, PO adalah jumlah pinjaman, R adalah bunga pinjaman, I adalah tingkat bunga umum yang berlaku, PN adalah pembayaran pokok pinjaman, dan N adalah tahun. Lalu yang kedua ada pembayaran pokok pinjaman. Rumusnya ada di tampilan slide, yang dimana PO adalah jumlah pinjaman, R adalah pembayaran setiap periode, dan I adalah tingkat bunga umum yang berlaku. Contoh soalnya bisa dilihat dari slide, yang dimana PT ABC mendapatkan pinjaman dari bank 100 juta dengan tingkat bunga 19% per tahun. Jangka waktu pinjaman 15 tahun, tingkat bunga umum berlaku 15%. Maka yang ditanya adalah hit NPV pinjamannya. Jawabannya bisa dilihat juga di slide ini dengan hasil NPVP sama dengan 1.955.796. Jika PT ABC harus membayar setiap tahun dalam jumlah yang sama, maka perhitungannya adalah yang terlihat di slide berikut ini. Dengan hasil 20.509.190. Penyebutnya dengan tingkat bunga 19% dan N sama dengan 15 didapat 4,879. Dengan R sama dengan 100 juta per 4,879 sama dengan 20.509.034 rupiah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Khalil. Oke. Baik. Sekian penjelasan dari kami, dari kelompok kami berdua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.